Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, yang dengan kemahaghafurannya Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa merasakan bahagia dan indahnya bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Yang tentu ini adalah merupakan sebuah anugerah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar di bulan suci Ramadan ini kita mampu meraih kesempurnaan dalam beribadah, baik ibadah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadannya ataupun seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan ke hariban alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga mudah-mudahan mengalir kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir, untuk marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Keimanan yang bukan hanya sebatas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan apa yang menjadi ketetapan takdir dari Allah, khairihi wa syarihi, baik atau buruknya itu takdir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya akan kitab-kitab Allah, kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kita percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah, kita percaya akan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita percaya. Bukan hanya sebatas kita percaya, akan tetapi bagaimana caranya kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan 12 bulan dalam 1 tahun. Mungkin banyak lalainya kita kepada Allah.
Lupanya kita kepada Allah selama 11 bulan kita tidak tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemaksiatan, kesalahan, kehilafan, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, disengaja maupun yang tidak, yang kita lakukan selama 11 bulan. Tapi Allah menjadikan 1 bulan sebagai penghapus, penghancur lebur segala apa yang menjadi kesalahan, kehilafan, dosa-dosa yang kita lakukan. Selama kita benar-benar menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesempurnaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Oleh karena itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai kita mati kalau bukan dalam keadaan orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diambil pada kesempatan Jumat kali ini mengangkat sebuah misteri rahasia di balik takdir ilahi. Rahasia penetapan diciptakannya dalam penciptaan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya katakan bahwa Ramadan tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menghancurkan dosa-dosa, kesalahan, kehilafan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Selama 11 bulan penuh kita lakukan itu kesalahan, kehilafan. Yang kita sadari ataupun kita tidak sadari, kita telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lalai kepada Allah dan Rasul-Nya. Mana kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Kita hanya jauh lebih setia kepada manusia dibandingkan kesetiaan kepada Zat yang Maha menjadikan diri kita. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu ubudu, hai manusia, menyembahlah Tuhanmu, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menjadikan diri-diri kamu itu menjadi seorang manusia. Untuk apa kita menyembah Allah? Untuk apa kita berbakti kepada Allah? Karena Allah lah yang telah menjadikan diri kita sebagai seorang manusia yang bisa menikmati indahnya cakrawala alam dunia. Kalau bukan karena Allah yang Maha memberikan nikmat, maka kita tidak akan mungkin bisa merasakan kenikmatan sekecil apapun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya rahasia yang begitu luar biasa yang Allah jadikan. Bulan ini begitu dahsyat. Akan tetapi kedahsyatannya bulan suci Ramadan itu hanya dirasakan dari orang-orang yang beriman. Apalagi tingkat kedahsyatannya itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin mampu merasakan betapa nikmatnya, dahsyatnya bulan suci Ramadan. Karena pada bulan suci Ramadan tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah telah turunkan mukjizatnya. Sebahagian daripada mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang luar biasa. Mukjizat yang begitu dahsyatnya. Mukjizat yang paling dibanggakan oleh makhluk yang paling mulia di jagat raya alam semesta ini. Di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya, pohon-pohon mampu menyampaikan salam kepada Rasul, mampu berbicara kepada Rasul. Seluruh keanehan, banyak keanehan-keanehan yang telah diberikan, mukjizat-mukjizat yang telah diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya satu mukjizat yang paling dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran banyak mengandung nilai manfaat yang begitu luar biasa kalau kita mengetahuinya.
Jangankan kita membaca Al-Quran sampai full 30 juz, satu huruf yang kita baca aja begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Apalagi sampai kita membaca satu ayat, kita membaca satu Al-Quran, satu surat dan satu Al-Quran kita baca dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan syafaat kepada kita. Itulah sebagian daripada mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum baginda Rasul memberikan syafaat, Al-Qur'annya terlebih dahulu mampu memberikan syafaat. Di dalam bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, yang ketika kita sholat 2 waktu, ketika kita sholat mengerjakan 2 rakaat, sholat tarawih di setiap 2 rakaatnya, lalu kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha penerima taubat, Allah yang Maha memberikan ampunan. Ketika kita memohon ampunan kepada Zat yang Maha memberikan pengampunan dari segala apa yang menjadi kesalahan dan kehilapan kita, di sela-sela setiap 2 rakaatnya salat tarawih kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengijazahkan doa tersebut kepada Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini hadisnya sahih. Yang ketika kita baca di sela-sela 2 rakaatnya kita salat tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka doa ini berpotensi dapat menghancurkan, dapat menghapus dosa-dosa tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari apa yang menjadi khutbah dalam kesempatan kali ini, rahasia di balik penciptaannya bulan suci Ramadan adalah kalau Allah tidak ciptakan makhluk yang mulia, kalau Allah tidak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah. Bulan sebegitu dahsyatnya, bulan sebegitu hebatnya seperti bulan suci Ramadan ini, kalau bukan karena adanya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu tidak akan Allah jadikan. Kenapa? Karena Allah pun tidak menjadikan jagat raya dan alam semesta ini. Maka kita bersyukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kita atas baginda Rasul. Lalu kita berterima kasih kepada zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar membawa risalah-risalah baginda Rasul, yang menyampaikan risalah-risalah baginda Rasul, mengingatkan kita akan hakikat tujuan kita hidup di alam dunia. Tiada lain dan tiada bukan bagaimana kita bisa meniru suri tauladannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita meniru sedikit demi sedikit suri tauladannya baginda Rasul, maka niscaya kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir yang menjadi penutup dalam khutbah kesempatan kali ini, bahwa kata baginda Rasul dalam sebuah sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan penuh dengan ketulusan hati dan kerendahan jiwa, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala apa yang menjadi kesalahan, kehilapan, dosa-dosa kita yang lalu maupun yang sekarang, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak. Asalkan kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, kuncinya bagaimana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa membaca, memanjatkan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan
kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman dan meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan bukan hanya kita, anak keturunan kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang kita mudah-mudahan senantiasa ditakdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan daripada kematian yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدمون وأنت المؤخرون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله ما تسمعون. أقيم الصلاة.